I got so much motherfucking design on right now. Burn it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. I ain't fucking with these hoes out. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada mengapa kelainan mata berupa hipermetropia, miopia, dan astigmatisme bisa menyerang seseorang dan apa tandanya. Yang pertama yaitu ada hipermetropia, yang dimana rabun dekat atau hipermetropi ini adalah gangguan penglihatan jarak dekat. Yang pada penderita hipermetropi, objek yang jauh terlihat jelas, tapi objek dekat justru terlihat tidak jelas atau buram. Yang dimana hipermetropi ini terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke tempat yang semestinya atau retina, tetapi terfokus ke belakang. Hal ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek. Bisa juga karena bentuk kornea atau lensa mata yang tidak normal. Gejala yang biasanya timbul pada hipermetropia ini beragam pada setiap orang. Gejala umum yang sering timbul antara lain, yang pertama ada sakit kepala, yang kedua ada ketegangan pada mata, selanjutnya ada lebih sering memicingkan mata untuk memperjelas penglihatan, dan yang terakhir ada penglihatan kabur. Selanjutnya yang kedua ada miopia, yang dimana miopia ini adalah masalah pada mata yang membuat penderitanya tidak dapat melihat suatu objek dari jarak jauh secara jelas. Kondisi ini sering dikenal oleh orang umum dengan sebutan nama minus. Tanda-tanda umum miopia adalah sakit kepala atau pusing, sulit membaca tulisan dari jauh dan penglihatan buram. Yang terakhir ada astigmatisme, yang dimana astigmatisme ini adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh cacat pada lengkungan lensa atau kornea. Kondisi ini dapat mengakibatkan pandangan menjadi terdistorsi atau kabur. Astigmatisme ini munculnya saat lahir, tetapi bisa juga disebabkan oleh cedera yang dialami oleh mata di kemudian hari atau sebagai komplikasi dari operasi mata. Yang pada beberapa kasus, astigmatisme ini tidak menimbulkan gejala sama sekali. Bila muncul gejala yang dialami penderita dapat berbeda-beda, meliputi benda terlihat berbentuk, misalnya garis lurus menjadi terlihat miring atau huruf C terlihat seperti O. Pandangan yang kabur atau samar atau tidak fokus, baik pada jarak dekat maupun jauh. Sulit melihat pada malam hari, serta mata mudah lelah dan terasa tidak nyaman. Soal yang kedua yaitu apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari munculnya kelainan-kelainan mata berupa hipermetropia, miopia, dan astigmatisme. Yang pertama ada periksakan mata secara rutin. Karena setiap orang mulai dari anak-anak hingga lansia dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin, setidaknya 2 tahun sekali. Yang kedua ada konsumsi makanan bergizi. Untuk menjaga kesehatan mata disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega 3. Yang ketiga ada hindari penggunaan gadget terlalu lama. Menatap layar komputer atau smartphone terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah. Gejalanya bisa berupa sakit kepala, nyeri leher, sakit pada bahu dan punggung, serta mata kering. Selanjutnya yang ketiga ada aktivitas apa yang berisiko tinggi untuk memunculkan kelainan mata miopi. Mengapa demikian? Karena aktivitas kebiasaan membaca yang salah, orang yang banyak membaca, menggunakan gadget dan melakukan pekerjaan di depan komputer lebih berisiko mengalami rabun jauh. Apalagi membaca buku dan melihat layar terlalu dekat dan berada di tempat yang kekurangan cahaya. Cahaya yang masuk ke mata tidak difokuskan dan jatuh ke tempat
di retina, melainkan di bagian depan retina. Ini terjadi karena jarak antara kornea dan retina yang menjadi terlalu jauh. Akibatnya objek yang dekat terlihat jelas, sedangkan objek yang jauh tampak buram. Yang keempat ada aktivitas apa yang berisiko tinggi untuk memunculkan kelainan mata, hipermetropia. Mengapa demikian? Hipermetropi terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke tempat yang semestinya atau retina, tetapi terfokus ke belakang. Hal ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek. Bisa juga karena bentuk kornea atau lensa mata yang tidak normal. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang menderita hipermetropi. Yang pertama, memiliki orang tua yang menderita hipermetropi. Yang kedua, berusia di atas 40 tahun. Dan yang terakhir, menderita diabetes, kanker di sekitar mata, gangguan pada pembuluh darah di retina, atau sindrom mata kecil. Yang kelima, soalnya jika ada orang yang menderita kelainan pada hipermetropia, miopia, atau astigmatisme, kacamata yang bagaimana yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Pada hipermetropi atau rabun dekat, mata yang mengalami rabun dekat tidak dapat melihat objek atau benda yang jaraknya dekat. Namun, objek yang jauh akan terlihat jelas. Bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Penderita rabun dekat dibantu menggunakan kacamata berlensa cembung atau plus atau positif. Yang kedua ada miopia, yang dimana miopia ini adalah rabun jauh, yang gangguan penglihatan jarak jauh. Mata yang mengalami rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh karena lensa mata tidak dapat memipih untuk memperkecil jarak fokusnya. Bayangan yang terbentuk akan jatuh di depan retina. Penderita rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau minus atau negatif. Dan yang terakhir pada astigmatisme, yang dimana astigmatisme ini adalah gangguan atau cacat mata ketika cahaya yang masuk ke mata tidak berpusat dengan sempurna karena cahaya tidak dapat melengkung pada daerah selaput bening. Yang dimana penderitanya tidak bisa membedakan garis tegak atau lurus maupun mendatar. Maka penderita astigmatisme ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa silinder. Sekian dari saya, terima kasih.